Halo semuanya, perkenalkan saya Hana Gun Kartika Sari dengan NIM 2307037455. Saya dari kelas TPKA Angkatan 2023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dari soal termodinamika. Untuk soal pertama itu kita ketahui bahwa gas ideal yang awalnya pada suhu 600 Kelvin dan tekanan 10 bar mengalami siklus mekanis reversibel 4 langkah dalam sistem tertutup. Pada langkah 1-2 itu tekanan menurun secara isotermal menjadi 3 bar, kemudian pada langkah 2-3 tekanan menurun pada volume konstan menjadi 2 bar. Kemudian pada langkah 3-4 itu volume menurun pada tekanan konstan, dan pada langkah 4-1 itu gas kembali secara adiabatik ke keadaan awalnya. Nah, pada soal ini kita disuruh untuk mencari yang pertama itu membuat sketsa siklus pada diagram PV, kemudian menentukan baik T maupun P untuk keadaan 1, 2, 3, dan 4 untuk keadaan yang tidak diketahui. Kemudian C itu untuk menghitung nilai Q, W, delta U, dan delta H untuk setiap siklus. Dengan data CP itu 7/2 dikali R dan data CV itu 5/2 dikali R, di mana nilai R ini senilai 8,1345 Joule per mol per Kelvin. Yang pertama itu dalam proses penyelesaian soal kita harus membuat siklus atau sketsa pada diagram PV, di mana pada langkah 1-2 itu merupakan proses isotermal di mana tekanan menurun secara isotermal dan menjadi 3 bar. Pada grafiknya itu digambar secara melengkung. Kemudian pada langkah 2-3 itu tekanan menurun pada volume konstan menjadi dan tekanan menjadi 2 bar, di mana pada langkah 2-3 itu disebut proses isokorik, di mana tekanan itu menurun namun pada volume konstan. Kemudian pada langkah 3-4 itu volumenya menurun pada tekanan yang konstan. Itu disebut proses isobarik, di mana pada proses ini tekanannya yang konstan namun volumenya yang menurun. Kemudian untuk langkah yang terakhir itu adalah proses adiabatis, di mana gas akan dikembalikan pada proses awalnya. Pada proses adiabatis ini kurvanya dibuat melengkung namun lebih runcing daripada isotermal, sehingga berdasarkan proses yang diketahui tadi maka didapatkanlah grafik kurva PV pada gambar seperti di samping ini. Kemudian berdasarkan kurva dan soal dapat kita ketahui bahwa nilai P1 itu 10 bar, kemudian nilai tekanan 2 atau P2 itu 3 bar, kemudian P3 itu 2 bar, P4 itu 2 bar karena dia tekanannya sama, namun pada proses isobarik itu hanya volumenya yang menurun. Kemudian pada CV itu 5/2 dikali R, di mana R-nya itu 8,1345, sehingga didapatkan nilai CV itu 20,3362 Joule per mol pangkat min 1 dikali Kelvin pangkat min 1. Kemudian untuk nilai CP itu 7/2 R, di mana 7/2 dikali dengan 8,1345, sehingga dihasilkan nilai CP itu 28,4707 Joule per mol per Kelvin. Kemudian untuk suhu pada proses ini yang diketahui hanyalah T1 yaitu 600 Kelvin. Nah, untuk T2, T3 dan T4 itu harus kita cari terlebih dahulu, di mana untuk nilai T2 itu karena dia merupakan proses 1-2 itu merupakan proses isotermal, maka nilai T2 itu sama dengan T1 yaitu 600 Kelvin. Kemudian untuk nilai T3, cara mencarinya kita menggunakan persamaan P2 per T2 dikali dengan P3 per T3, maka didapatkan rumus untuk T3 itu T2 dikali dengan P3 per P2, maka didapatkan hasil untuk T3 itu 600 Kelvin dikali dengan 2/3, maka hasilnya adalah 400 Kelvin. Kemudian untuk nilai T4 itu karena proses adiabatis, maka kita gunakan persamaan dalam proses adiabatis yaitu T1 dikali P1 pangkat 1 dikurang gamma dibagi gamma sama dengan T4 dikali P4 pangkat 1 dikurang gamma dibagi gamma. Kemudian
sehingga didapatkan rumus T4 itu T1 dikali dengan P1 per P4 pangkat 1 dikurang gamma per gamma. Sebelum kita mencari nilai T4, kita cari terlebih dulu nilai gamma, di mana nilai gamma itu merupakan CP per CV, di mana CP-nya itu 28,4707 dibagi dengan CV itu 20,3362 sehingga didapatkan nilai gamma sebesar 1,4. Setelah kita dapatkan hasil nilai gamma yaitu sebesar 1,4, maka kita lanjutkan ke dalam proses pencarian suhu 4 dalam proses adiabatis, di mana untuk rumusnya tadi itu T4 sama dengan T1 dikali P1 per P4 pangkat 1 dikurang gamma dibagi gamma, maka hasil T4 itu sama dengan 600 dikali dengan 10 dibagi 2, kemudian dipangkatkan 1 dikurang 1,4 dibagi 1,4 sehingga didapatkan hasil T4 itu sebesar 378,831 Kelvin. Setelah kita mendapatkan seluruh data seperti nilai P, nilai T, CP maupun CV pada proses ini, maka kita lanjutkan penyelesaian pada langkah 1-2 yaitu langkah isotermal, di mana pada proses isotermal itu diketahui nilai delta H sama dengan 0 dan nilai delta U-nya sama dengan 0. Kemudian kita hanya perlu mencari nilai Q dan nilai W, di mana pada proses isotermal itu nilai Q sama dengan nilai W. Kemudian untuk rumus nilai W itu sama dengan RT ln P2 per P1, di mana pada rumus isotermal ini digunakan minus karena yang diketahui pada data itu hanyalah tekanannya. Sehingga kita carilah rumus Q sama dengan W sama dengan min nilai R itu 8,1345 dikalikan dengan suhu pada T1 itu 600 Kelvin, kemudian dikalikan dengan ln 3/10 sehingga didapatkan nilai W-nya itu sebesar 5.876 Joule, di mana nilai W ini sama dengan nilai Q sehingga nilai Q pada proses isotermal ini sebesar 5.876 Joule. Kemudian kita lanjutkan pada pencarian pada langkah 2-3 yang merupakan proses isokoring, di mana pada langkah 2-3 itu dengan proses isokoring, dalam proses isokoring itu nilai W itu sama dengan 0, kemudian maka kita tidak perlu mencari nilai W lagi. Setelah itu kita ketahui bahwa nilai Q itu sama dengan delta U, di mana nilai delta U itu rumusnya adalah CV dikali dengan delta T. Di sini delta T merupakan selisih dari T3 dikurang dengan T2. Didapatkanlah hasil delta U itu sebesar 20,3362 dikali dengan 4000 dikurang dengan 600 sehingga didapatkan hasil nilai delta U itu sebesar minus 4067 Joule, di mana nilai Q ini sama dengan nilai delta U, maka nilai Q juga sama dengan minus 4067 Joule. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai delta U dan nilai Q, kita perlu mencari nilai delta H, di mana rumus nilai delta H itu CP dikali delta T, di mana delta T juga sama pada pencarian di delta U yaitu T3 dikurang T2, maka hasilnya itu adalah 28,4707 dikali dengan 400 dikurang 600 Kelvin sehingga didapatkanlah hasil delta H sebesar minus 5.694 Joule. Kemudian kita lanjutkan pada proses langkah 3-4, di mana langkah 3-4 ini merupakan proses isobarik, di mana pada proses isobarik itu diketahui nilai Q sama dengan delta H, di mana rumus delta H itu CP dikali delta T. Delta T pada proses isobarik ini merupakan langkah 3-4, maka delta T-nya itu T4 dikurang dengan T3. Kemudian kita hitunglah nilai dari CP sebesar 28,4707 Joule dikalikan dengan delta T, di mana delta T itu 378,831 Kelvin dikurangkan dengan 400 Kelvin sehingga didapatkanlah nilai delta H sama dengan minus 603 Joule. Kemudian kita cari nilai Q
Q, di mana nilai Q ini sama dengan nilai delta H, maka nilai Q itu sebesar minus 603 Joule. Kemudian setelah kita mendapatkan delta H dan nilai Q, lalu kita cari nilai delta U, di mana rumus delta U itu CV dikali dengan delta T, kemudian kita kalikanlah nilai CV sebesar 20,3362 dikali dengan delta T sebesar 378,831 Kelvin dikurangkan dengan 400 Kelvin, maka didapatkanlah hasil delta U sebesar minus 431 Joule. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai Q dan nilai delta U, maka kita cari W, di mana rumus W itu merupakan Q dikurang delta U, sehingga W sama dengan minus 603 Joule dikurangkan dengan minus 431 Joule, maka didapatkanlah nilai W-nya itu sebesar minus 172 Joule. Kemudian kita lanjut pada langkah yang terakhir, itu di langkah 41, di mana langkah 41 merupakan proses adiabatis, di mana kita ketahui pada proses adiabatis itu tidak ada transfer panas, sehingga nilai Q sama dengan 0, sama dengan delta U ditambah W. Maka nilai W itu sama dengan minus delta U, di mana delta U itu rumusnya CV dikali dengan delta T. Di sini delta T merupakan selisih dari T1 dikurang T4, karena pada proses langkahnya itu langkah 41. Kemudian nilai CV kita ketahui 20,3362 dikalikan dengan pada T1 sebesar 600 dikurangkan dengan nilai T4 itu 378,831 Kelvin. Maka diketahui nilai delta U itu 4498 Joule. Kemudian karena kita ketahui nilai W sama dengan minus delta U, maka nilai W itu sama dengan min 4498 Joule. Kemudian setelah kita ketahui nilai Q, delta U, dan nilai W, kita perlu mencari juga nilai delta H, di mana delta H itu merupakan CP dikali dengan delta T. Di sini delta T-nya sama, yaitu T1 dikurangkan dengan T4. Maka nilai CP sebesar 28,4707 Joule per mol pangkat 1 dikali dengan Kelvin pangkat 1 dikali dengan delta T, maka hasilnya itu adalah 6297 Joule. Setelah kita mencari nilai pada proses adiabatis, kemudian proses isotermal, isokorik, dan isobaris, maka kita tentukan nilai keseluruhan dari proses mulai dari nilai Q, nilai W, delta U, dan delta H. Untuk nilai Q, nilai keseluruhannya itu sebesar 1206 Joule, di mana itu merupakan hasil dari 5.876 Joule dikurangkan dengan 4.067 Joule dikurangkan dengan 603 Joule dan dikurang 0, sehingga didapatkanlah hasilnya 1.206. Kemudian untuk nilai W itu merupakan hasil dari pengurangan 5.876 Joule ditambah dengan 0, kemudian dikurangkan 172 Joule dikurang dengan 4.498 Joule. Maka didapatkan hasilnya sebesar 1.206 Joule. Kemudian untuk nilai delta U itu sebesar 0 Joule, di mana dia hasil dari 0 dikurangkan dengan 4.607 Joule, dikurang dengan 431 Joule, dan ditambah 4.498 Joule. Maka didapatkanlah hasil nilai delta U sama dengan 0. Begitu juga dengan nilai delta H itu sebesar 0 Joule. Kemudian kita lanjut pada soal yang kedua, di mana soal yang kedua itu merupakan suatu gas ideal awalnya pada suhu 303,15 Kelvin pada 30 derajat Celcius dan tekanan 100 kilopascal mengalami proses siklus dalam sistem tertutup sebagai berikut. Dalam proses reversible mekanis, pertama-tama dikompresi secara adiabatik hingga 500 kilopascal. Kemudian didinginkan pada tekanan konstan sebesar 500 kilopascal hingga 303,15 Kelvin pada 30
derajat Celcius itu pada suhunya, dan akhirnya diekspansi secara isotermal ke keadaan semula, di mana siklus tersebut melintasi perubahan keadaan yang sama persis, tetapi setiap langkah bersifat irreversibel dengan efisiensi 80% dibandingkan dengan proses reversibel mekanis yang sesuai. Kemudian pada soal ini kita disuruh mencari nilai Q, W, dan delta U serta delta H untuk setiap langkah proses dan siklus, di mana diketahui CP itu 7/2 dikali nilai R dan CV 5/2 dikali dengan nilai R. Kemudian untuk penyelesaian pada soal kedua ini, kita juga harus membuat diagram PV pada siklusnya. Kemudian pada proses yang pertama itu merupakan proses 1-2, merupakan langkah adiabatik, di mana pada langkah adiabatik bentuk diagramnya itu melengkung, kurvanya itu melengkung namun lebih runcing daripada proses isotermal. Kemudian pada langkah 2-3 itu merupakan proses isobaris, di mana pada proses isobaris memiliki tekanan yang konstan namun berubah pada volumenya. Kemudian pada proses yang terakhir itu di langkah 1-3 merupakan proses isotermal, di mana pada proses isotermal membentuk kurva melengkung namun tidak lebih curam daripada proses adiabatis. Setelah pembuatan proses diagram, maka didapatkanlah diagram pada gambar yang di samping. Kemudian setelah kita membuat diagram, maka kita ketahui nilai P itu sebesar P1 itu 100 kPa, di mana kita ubah atau kita konversi menjadi bar itu menjadi 1 bar. Kemudian nilai P2 itu 500 kPa yang dikonversi menjadi 5 bar. Kemudian diketahui T1 itu sebesar 303,15 Kelvin. Untuk nilai T2 itu tidak kita ketahui, maka harus kita cari terlebih dahulu. Kemudian kita ketahui nilai R-nya itu 8,314 Joule per mol Kelvin. Kemudian kita ketahui CV itu 5/2 dikali R dan CP 7/2 dikali R. Nah, untuk menghitung nilai Q, W, delta H maupun delta U pada proses ini, kita harus menentukan dulu nilai CV, di mana nilai CV-nya itu 5/2 dikali dengan R, sehingga didapatkanlah hasilnya 20,785 Joule per mol per Kelvin. Kemudian untuk nilai CP itu 7/2 dikali R, maka didapatkan nilai CP itu sebesar 29,099 Joule per mol per Kelvin. Nah, nilai CV dan nilai CP itu merupakan hasil perkalian antara 5/2 dikali R dan 7/2 dikali R, di mana nilai R tadi merupakan 8,314. Kemudian setelah kita mencari nilai CV dan nilai CP, maka kita perlu mencari nilai gamma untuk mencari T2 pada proses adiabatis di langkah 1-2. Dengan nilai gamma itu merupakan hasil pembagian dari CP dibagi dengan CV, sehingga didapatkanlah gammanya itu sebesar 1,4. Setelah kita mendapatkan nilai CV, CP, dan juga nilai gamma, maka kita mencari nilai T2. Karena T2 itu merupakan proses adiabatis, maka kita menggunakan persamaan T1 dikali P1 pangkat 1 dikurang gamma dibagi gamma sama dengan T2 dikali P2 pangkat 1 dikurang gamma dibagi gamma. Maka nilai persamaan T2 itu sama dengan T1 dikali dengan P1 dibagi P2 pangkat 1 dikurang gamma dibagi gamma, sehingga didapatkan hasil T2 itu sebesar 303,15 dikalikan dengan 1/5 pangkat 1 dikurang 1,4 dibagi 1,4. Kemudian didapatkanlah nilai T2-nya itu 480,13 Kelvin. Kita lanjut pada pencarian di proses 1-2, yaitu proses adiabatis, di mana kita ketahui pada proses adiabatis itu tidak ada transfer panas, sehingga nilai Q sama dengan 0, sama dengan delta U plus W. Maka nilai delta U itu sama dengan CV dikali delta T, di mana delta T itu merupakan selisih dari T2 dikurang T1, maka didapatkanlah nilai delta U
sebesar 3.678,5 Joule. 3.678,5 Joule itu merupakan hasil perkalian dari nilai CV yaitu 20,785 Joule per mol per Kelvin dikali dengan delta T. Kemudian kita ketahui bahwa nilai W itu sama dengan min delta U pada proses adiabatis, maka W sama dengan min 3,3678,5 Joule. Kemudian kita perlu mencari nilai delta H, di mana rumus delta H itu adalah CP dikali delta T, di mana delta T-nya itu T2 dikali dengan T2 dikurang T1. Maka hasilnya itu adalah 5.149,9 Joule. Di mana 5.149,9 Joule ini merupakan hasil perkalian dari 29,099 Joule per mol per Kelvin dikali dengan 480,13 Kelvin dikurangkan 303,15 Kelvin, sehingga didapatkanlah hasilnya 5.149,9 Joule. Kemudian kita lanjut pada proses 2-3, itu merupakan proses isobarik, di mana pada proses isobarik itu nilai Q-nya sama dengan nilai delta H, di mana nilai delta H itu rumusnya adalah CP dikali delta T, di mana delta T itu T3 dikurang T2. Kemudian didapatkanlah hasilnya dari perkalian CP dikali delta T itu sebesar minus 5.149,9 Joule. Kemudian setelah kita mencari nilai delta H, maka Q-nya sama dengan nilai delta H yaitu minus 5.149,9 Joule. Kemudian kita perlu mencari nilai delta U, di mana rumus delta U itu adalah CV dikali delta T. Dengan rumusnya CV dikali delta T, maka hasilnya adalah minus 3.678,5 Joule itu dari hasil perkalian 20,785 Joule per mol per Kelvin yang merupakan nilai CV dikalikan dengan delta T. Kemudian kita mencari nilai W, di mana W itu Q dikurangkan delta U, maka didapatkanlah hasil nilai W-nya itu minus 5.149,9 Joule dikurangkan dengan minus 3.678,5 Joule. Didapatkanlah W-nya sebesar minus 1.471,4 Joule. Kemudian untuk yang terakhir itu adalah proses isotermal, di mana pada proses isotermal kita ketahui nilai delta H sama dengan 0 dan nilai delta U-nya sama dengan 0. Kemudian nilai Q itu sama dengan nilai W, di mana rumus W itu sama dengan min R dikali T ln P2 per P1. Kenapa dia menggunakan minus? Karena pada proses ini yang diketahui hanyalah tekanan atau P, maka digunakanlah rumus minus RT ln P2 per P1, sehingga didapatkan nilai hasil W itu minus 8,134 dikalikan dengan suhunya 303,15 dikali ln 5/1. Didapatkanlah hasil nilai W minus 4.056,3 Joule, di mana nilai W ini sama dengan nilai Q, maka nilai Q juga minus 4.056,3 Joule. Nah, setelah kita mendapatkan seluruh hasil atau nilai dari seluruh proses, baik proses isotermal, adiabatis, dan isobaris, itu kita tambahkan keseluruhan nilai dari proses ini, di mana nilai W itu didapatkanlah hasilnya minus 9.206,2 Joule, nilai Q-nya itu sebesar minus 9.205,7 Joule. Kemudian nilai delta U itu didapatkan 0 dan nilai delta H didapatkan 0. Cukup sampai di sini saja penjelasan dari soal termodinamika yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.